Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari dan marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kami bisa mempresentasikan hasil makalah kami. Dan adapun kata-kata penghormatan kami kepada Habib Sodikin MA sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat akidah dan akhlak. Dan adapun sebelum kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM saya 2142121140. Saya merupakan mahasiswi IAIN Takengon dan saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dan saya masih berada di semester 3. Nah, kawan-kawan, adapun tujuan kami selanjutnya yakni ingin hanya mempresentasikan hasil makalah kami yakni berjudul Kenabian Perspektif Al-Quran. Nah, simak baik-baik ya kawan-kawan. Baik, adapun pembahasan kami yang pertama yakni ayat-ayat tentang kenabian. Adapun menurut bahasa, nabi berarti orang yang memberi kabar, orang yang mengkhabarkan hal-hal gaib, orang yang meramalkan sesuatu. Adapun yang dimaksud dalam terminologi agama ialah Nabi adalah seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Allah yang berisi syariat, sekalipun tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia lainnya. Secara istilah, kata Nabi memiliki banyak definisi. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. Mereka juga adalah mubasyir, pembawa berita baik, yaitu mengenai ridha Allah dan kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat, baik bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan munzir, pemberi peringatan, yaitu pembalasan bagi mereka serta kesengsaraan terhadap orang-orang yang ingkar. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian tentang istilah nabi berkaitan dengan kata naba, yang maknanya berita, kabar, warta atau cerita. Makna sesungguhnya dari kata naba ini perlu dilihat dalam konteks ayat-ayat Al-Quran sendiri. Seperti misalnya dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam uqtuni li rabbaki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Adapun pembahasan selanjutnya ialah tentang ayat tentang nabi-nabi yang diutus. Al-Quran sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak secara definitif menyatakan jumlah para nabi dan rasul dan tidak secara spesifik menyatakan urutan kronologis kenabian. Namun, yang pasti, pemahaman dan tafsir atas redaksi tekstual Al-Quran mengarah ke pemahaman bahwa kenabian yang pertama adalah Adam yang dipilih Allah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah At-Taha ayat 122, Quran Surah Ali Imran ayat 33 diberi petunjuk, Quran Surah Al-Baqarah ayat 38 dan diberi pengajaran Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-37. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik di atas, tradisi keislaman akhirnya menetapkan jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani, sejumlah 25. Ke-25 Nabi Adam Al-Quran itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, dan Ibrahim. Selain itu, terdapat juga nama-nama seperti Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf,
Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Di antara para nabi tersebut terdapat 5 orang rasul yang disebut ulul azmi, yang berarti orang yang berhati teguh dan memiliki kesabaran yang tangguh. Mereka adalah Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Nuh. Sebagaimana berdasarkan Quran Surah Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang ke perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Baik, adapun pembahasan kita yang selanjutnya, yakni tentang ayat tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling utama di antara seluruh para Nabi. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, Syekh Al-Jazair mengungkapkan keistimewaan Rasulullah sebagai berikut. Nabi kita Muhammad melebihi sekalian para Nabi dengan 3 macam sifat. Yang pertama, sesungguhnya beliau adalah Nabi yang paling utama. Yang kedua, sesungguhnya beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi, sehingga tidak akan ada nabi lagi yang datang diutus sesudah beliau. Dengan demikian, karena Rasulullah Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus, maka otomatis wahyu kenabian itu sudah terputus semenjak Nabi Muhammad wafat. Karena sebagaimana dimaklumi bahwa yang mendapatkan wahyu itu adalah para nabi. Tegasnya, mengapa wahyu kenabian itu terputus? Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, akhirul anbiya, dan selepas Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi baru yang diangkat. Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin dari suatu masa ke masa lalu. Selalu saja ada orang yang mengaku sebagai nabi atau rasulullah. Padahal umat Islam sudah bulat meyakini bahwa Rasulullah Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus Allah untuk umat manusia. Padahal Rasulullah adalah khataman nabiyyin, yakni nabi yang paling utama dan merupakan nabi yang terakhir diutus. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, yakni tentang ayat tentang akhlak pesan utama kenabian. Al-Kisah, Rasulullah SAW pernah ditanya, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini berarti pentingnya akhlak mulia bagi seorang mukmin semata-mata demi mendatangkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meraih cinta dari hamba Allah lainnya di alam fana ini, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep struktur ajaran Islam, akhlak menempati urutan kedua setelah ajaran inti, yakni tauhid. Artinya, akhlak Islami seharusnya dijiwai oleh makna la ilaha illallah, sementara syariah menempati urutan ketiga dari inti tauhid demikian. Oleh karena itu, syariah dalam Islam harus dijiwai tauhid sekaligus akhlak. Rasulullah SAW ke muka bumi membawa risalah paling utama, yakni innama bu'istu li utamimma makarimal akhlak, yang intinya untuk perbaikan akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya,
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi, kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq atau al-khuluq yang secara etimologis berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, atau adat. Karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa, maka suatu perbuatan baru disebut akhlak kalau memenuhi beberapa syarat. Pertama, perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Bila dilakukan sekali saja, tidak dapat disebut akhlak. Kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikirkan atau diteliti lebih dulu, sehingga benar-benar telah menjadi suatu kebiasaan. Nah, jadi adapun kesimpulan dari pembahasan kita yakni tentang kenabian perspektif Al-Quran, yaitu Nabi mempunyai prinsip yang sama dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nabi adalah manusia pilihan Allah di antara sekian banyaknya manusia. Misi ajaran Rasul itu menyampaikan risalah Tuhan kepada umatnya. Allah mengutus para rasul dengan membawa risalah sesuai dengan bahasa kaumnya. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik di atas, tradisi keislaman akhirnya menetapkan jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani sejumlah 25. Dengan demikian, karena Rasul Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus, maka otomatis wahyu kenabian itu sudah terputus semenjak Nabi Muhammad wafat. Karena sebagaimana dimaklumi bahwa yang mendapat wahyu itu adalah para nabi. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah cerminan Al-Quran. Bahkan beliau sendiri adalah Al-Quran hidup yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Membaca dan menghayati akhlak beliau berarti membaca dan menghayati isi Al-Quran. Itulah mengapa Siti Aisyah berkata akhlak Nabi adalah Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.